si ahwalil kubur ya, tentang pekiwuh kubur, bab pekiwuh kubur, bab saminu wasalah sunan fadilah kubri waduh 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, al-qabru awalu manzilin, utawi kubur iku kawitan tempat min manazilil akhirati, saking sakit tempat akhirat. Wa akhiru manzalin min manazilid dunya, lan akhir tempat saking sakit tempat dunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, al-qabru manzilun, al-qabru manzilun, utawi kubur iku tempat labuda fihi kang labuda perlu fihi ing dalem manzil minan nuzuli, saking sakit tempat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, idza mata ahadukum yuridu alaihi ma'adau bil ghadati wal asyi, tatkala mati sapa salah suwijine sir kabeh, uridu alaihi maka den petokaken alai ngatasi akad, ma'adahu ing panggonane akad, bil ghadati ing dalam waktu isuk-isuk, wal asyi lan sore-sore. Ingkana lamun ana iya ahad min alil jannati, saking ahli surga, pamin alil jannati maka saking ahli surga. Wa ingkana lamun ana iya ahad min alil nari iku saking ahli neraka, pamin alil nari maka saking ahli neraka. Yukalu dan ucapaken hada utawi iki ma'adud panggonan, ma'aduka iku panggonan sirah, hatta yang astakallahu ilaih yaumal kiamah, malah ngutus ing sirah sakallah ilahi maring ma'ad yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, ilahi maring ahad sani yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Masih menjelaskan tentang ahwalil kubur, pekiwuh kubur, bahwa Nabi ngomongaken al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur itu adalah tempat daripada awal tempat-tempat akhirat. Jadi gambaran-gambaran kehidupan akhirat itu akan digambarkan terlebih dahulu sebelum seseorang itu benar-benar menjalani kehidupan akhirat. Sudah Allah benar-benar gambarkan itu di alam kubur. Jadi sedurung mengko manusia ngejalani alam akhirat sebenarnya iku wis digambaraken, gambaranane iku ning pekiwuh kubur. Dahsyate ahwalil kiamah terjadi ning kono kiamat, terjadi nih ahwalil akhirat, perkara akhirat itu sudah Allah gambarkan di alam kubur. Makanya Kanjeng Rasul nyebutaken bahwa kubur itu tempat pertama ya ahwalil akhirat, tingkah-tingkah kehidupan akhirat sudah terlebih dahulu Allah gambarkan lebih awal di alam kubur. Wa akhiru manzilid min manazilid dunya, dan kubur itu adalah tempat daripada akhir-akhir tempat dunia. Tuh. Artinya kenapa? Kenyataannya seseorang ketika sudah di alam kubur masih ada di dunia kan? Artinya mesti dikubur, alamnya mah beda, alam kubur tapi masih di alam dunia. Artinya tempatnya di bumi dunia, tapi sudah menjadi akhir daripada perjalanan kehidupan dunia. Ketika uang wis mati kubur, wis berakhir kehidupan dunia, wis tempat ning kubur. Makanya kubur itu adalah gambaran akhir kehidupan dunia, dan kubur itu adalah awal gambaran kehidupan akhirat. Jadi sebelum nanti orang benar-benar menjalani kehidupan akhirat, wis Allah gambarakan, wis Allah rasakan di alam kubur. Jadi semenjak Nabi Adam sampai terjadi di kiamat, iki manusia sing wis mati durung ngejalani alam akhirat. Belum menjalani kehidupan akhirat, masih menjalani kehidupan kubur. Tetapi ketika seseorang itu
Di alam kubur dia mendapatkan kenikmatan dan rahmat dari Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan alam kubur selayaknya dia mendapatkan kenikmatan surga. Sebaliknya ketika seseorang ini kehidupannya sehingga dia mati dikubur tidak mendapat rahmat dari Allah, tidak membawa keimanan, keislaman, ketakwaan, amal-amal soleh, sehingga ketika dia dikubur menjalani alam kubur dia mendapatkan berbagai macam siksaan kubur, maka disitulah Allah menggambarkan siksaan akhirat lebih pedih daripada siksaan kubur. Tuh. Jadi mau uangmu sih mati semenjak Nabi Adam sampai terjadi kiamat durung ngerasakan proses alam akhirat, tapi sudah terlebih dahulu Allah gambarkan yang alam kubur karena persiapan alam akhirat. Wa qala alaihi wasallam, Allah Kanjeng Rasul ngomongaken idza mata akadukum uridu alaih al-qabru manzilun la budda fi minun nuzul, bahwa kubur iku tempat sing perlu ning tempat iku daripada sakit tempat. Artinya apa? Siapapun seseorang iku wis pasti nempat ning siji tempat sing arane iku alam kubur. Jadi tempat yang sebenar-benarnya tempat adalah alam kubur. Tempat adalah yang seharusnya benar-benar ditempati adalah alam kubur. Tempat layak tidak layak, maka tempat yang layak bagi manusia adalah alam kubur. Makanya cipta Rasulullah bahwa al-qabru manjilun la budda fi minan nuzul. Siapapun wonge, jabatan apapun, kekayaan sebanyak apapun, tetap kabeh bakal perlu pasti nempat ning alam kubur. Lah ya pokat arep dibuang mending laut karena baju iwak ler apa. Tapi sih pasti ini kan kewajiban ya. Kita wong Islam papat kan. Ketika wis mati wajib di kubur. Pertama wajib diadusi, terus dikafani, telu disolati, papat dikubur. Wis beres. Lima yang ditinggal pendewekan deh. Lah premen je seumpamane wong tas mati kah menjadi baca kaken Quran. Jare wong sing ora demen apa-apa macam-macam Quran lagi wis urip iku maca Quran. Pokok rela. Oh. Bagaimana ketika seseorang sudah mati ini dibacakan Quran? Tidak wajib memang, bahkan tidak sunnah. Artinya ini sebuah bentuk doa. Karena bacaan Quran ini diperintahkan oleh Allah kita sesering mungkin baca Al-Quran. Dan ketika seseorang baca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala bacaan Quran. Maka selayaknya hadis Rasulullah bahwa apa? Tuh. Wong wis mati iku butuh doa sing masih urip. Menawi kita ketika baca Quran, pahala Quran kita hadiahkan orang yang sudah mati. Harapannya apa? Ini semua masih harapan. Harapannya mudah-mudahan dengan keagungan Quran, pahala baca Quran kita sawabkan, kita berikan kepada ahli kubur atau orang sudah mati. Harapannya mendapatkan rahmat. Itu bentuk doa, memang tidak wajib. Atau kenapa ketika orang sudah mati kita tahlili, kita bacakan tahlil la ilaha illallah, memang tidak wajib. Tidak wajib. Artinya tahlil ini bentuk perintah. Perintah Allah ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah, maka diantara bacaannya adalah bacaan la ilaha illallah. Siapapun yang membaca bacaan la ilaha maka akan mendapatkan pahala. Artinya mudah-mudahan dengan pahala kita baca tahlil, pahala dengan baca Quran kita sawabkan, kita berikan kepada orang yang sudah meninggal. Harapannya ini ada bentuk doa. Harapannya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, diampuni dosanya, kesalahannya, mah tidak wajib. Nah, seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi ngomongaken malih idama ta'ahadukum uridu alimak adahu bil ghadati wal asyi. In kana min alil jannati fa min alil jannah wa in kana min alil fa min alin nar. Rasulullah mengatakan apabila seseorang mati
Maka uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. Pagi dan sore Allah gambarkan tempat seseorang itu. Kalau seseorang itu digolongkan ahli surga, maka dia akan menghuni surga. Kalau seseorang itu digolongkan ahli neraka, maka dia pasti akan menjadi penghuni ahli neraka. Jadi ketika wong wis mati kuning alam kuburku, ya, iku digambarkan Gusti Allah. Jarani kono Allah malaikat, "He mayitku tempat sira mengkone ku. Ahli surga ku, tempat sira surga." Jadi ketika sudah di alam kubur saja sudah Allah gambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Tuh. Ya. Sehingga ketika di alam kubur dia mendapatkan rahmat dari Allah, kenikmatan alam kubur, kemudian Allah gambarkan bahwa dia nanti tempat penghuninya adalah surga dan dia akan digolongkan ahli surga, maka Allah gambarkan siang dan malam, pagi dan sore. Jara Allah, jara makat Allah, ke mayitku gambaranku, tempat sira mengko besok ning akhirat adalah surga. Tapi ketika seseorang itu sudah Allah kehendaki menjadi ahli neraka, lantaran mati ini buatan antuk rahmat saking Allah, maka pagi dan sore Allah gambarkan tempatnya kelak adalah menjadi penghuni ahli neraka. Dari Allah, dari malaikat Allah, "Hei mayitku, tempat siraku mengkoni akhiratku neraka." Neraka ini Allah siksaan sirah. Jadi sebelum menjalani alam akhirat saja di alam kubur dia sudah merasa ketakutan. Karena nanti pasti tempat dia adalah neraka dan dia akan menjadi penghuni ahli neraka. Naudzubillah. Hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah. Sehingga seseorang itu nanti dibangunkan di hari kiamat. Al-babu tasi'u wa salasuna. Allahu